Jadi hampir sebagian besar orang Toraja sudah eh, ya stratanya sudah campur baur, tapi tidak semua juga. Kenapa jenazah orang yang meninggal dipindahkan dari rumah, kemudian dilumbung, dan kemudian di tempat khusus baru dimakamkan? Jadi memang sudah aturan adat sejak leluhur. Jadi ketika orang baru meninggal itu mayatnya itu dimandikan, dibersihkan, kemudian dipakaikan dengan pakaian-pakaian kebesaran, pakaian-pakaian termahal. Setelah itu beberapa hari dimasukkan di dalam peti. Setelah di dalam peti dimulailah ritual, termasuk dibawa ke lumbung. Karena filosofi orang Toraja toh, rumah itu adalah ibu, sedang lumbung adalah ayah. Jadi setelah beberapa hari di dalam rumah, yang meninggal itu bagaikan menggendong pada ibunya. Kemudian lagi dia dibawa ke lumbung selama 3 malam di lumbung. Itu kan bagaikan menggendong sama ayahnya, bapaknya. Setelah 3 malam itu baru diadakan Ma'pa Songlo seperti yang tadi saya sudah jelaskan toh, keliling kampung melihat-lihat keluarga, melihat tanamannya, sawahnya, kebunnya, dan lain sebagainya. Kemudian itu mayat ditempatkan di atas tempat khusus namanya lakian. Kemudian dibuatlah ritual-ritual adat dengan penerimaan tamu rumpun keluarga yang datang. Apa filosofi potongan bambu kecil-kecil dalam upacara Rambu Solo? Itu namanya tuang-tuang itu. Iya, yang bambu-bambu kecil dipotong-potong, kemudian dililit pada lumbung. Itu pertanda yang meninggal adalah laki-laki. Kalau perempuan berbuat acara tertinggi, perempuan yang meninggal dan berbuat acara tertinggi tidak dibuat yang seperti itu. Hanya pada laki-laki. Dan itu juga merupakan bendera bagi keluarga karena bisa tahan sampai ratusan tahun. Kemudian setelah lapuk itu tuang-tuang bisa diganti lagi. Apa yang menjadi makna menumbuk padi pakai lesung dalam upacara Rambu Solo? Yang pintar menumbuh itu perempuan. Jadi pada dasarnya di masyarakat Toraja bunyi-bunyian itu merupakan informasi. Jadi menumbuk padi itu adalah ketika bunyi lesung itu didengarkan sampai sejauh mana itu terdengar itu bunyi lesung. Orang yang mendengarkan sudah memastikan bahwa di tempat ada lesung berbunyi itu ada ritual sedang berlangsung. Apa makna tarian Mak Bakdong? Mak Badong itu adalah tarian duka yang khusus untuk kedukaan atau kematian. Dan Mak Badong itu merupakan seni bagi masyarakat Toraja karena bagi yang memang ada unsur seni Mak Badong dalam dirinya, biar dimanapun ada orang Mak Badong, walaupun berjalan kaki sampai 5-10 kilometer masih dia juga ke tempat itu, tempat Mak Badong. Kemudian inti daripada Mak Badong itu adalah dalam syair-syair yang dilakukan toh, mengungkapkan tentang biografi atau riwayat hidup dari almarhum. Ia mulai dari sejak dari dalam kandungan sampai mengungkap juga tentang upacara, level tingkatan upacara yang sedang dijalani.
Bagaimana pandangan bahwa orang Toraja merantau untuk mempersiapkan pesta orang mati? Filosofi kita di Toraja di sini, kalau kita orang Toraja mau berkumpul di sini sudah tidak mungkin. Mungkin tidak cukup lagi sejengkal untuk orang Toraja tanahnya ini kalau mau berkumpul di sini. Untuk itu banyak yang keluar merantau dan istilahnya kita di sini Toraja diaspora. Tapi sebelum mereka berangkat memang sudah dibekali dengan pengetahuan, utamanya pendidikan, dibekali dengan sejumlah keterampilan, terutama dibekali dengan petua-petua leluhur orang Toraja dari keluarganya, dari neneknya, pokoknya dari keluarganya, bahwa ingat ketika kamu merantau orang Toraja, ingat keluargamu di Toraja, ingat Toraja, ingat adat istiadatnya Toraja, jangan sampai terlupakan. Oleh sebab itu, karena adanya petua ini yang dibekalkan kepada orang Toraja yang pergi merantau, makanya dia selalu mencari dan mencari di rantau orang, selain untuk masa depannya, untuk keluarganya, sisa-sisanya itu dibawa ke Toraja untuk untuk upacara adat, apakah upacara syukuran, utamanya upacara kedukaan, karena merasa bersalah lah orang Toraja jika orang tuanya, saudaranya, neneknya meninggal, dan memungkinkan untuk bisa potong 1 ekor kerbau atau lebih dan dia tidak melakukannya. Setelah penguburan itu pasti dia merasa bersalah. Satu kalimat tentang Rambu Solo. Iya, pelaksanaan Rambu Solo di Toraja boleh sukses, bahkan terkadang miliaran habis, walaupun penuh pengorbanan, tapi di dalamnya ada juga makna. Terutama sebelum ada Pancasila, orang Toraja sudah Pancasila, di mana di dalam pelaksanaannya itu pertama-tama didahului dengan rapat untuk mencapai suatu musyawarah mufakat. Yang kedua, dalam pembuatan pelaksanaan upacara adat, ada rasa kegotong royongan, kebersama-samaan. Kemudian tidak kalah pentingnya juga di dalamnya ada rasa persatuan dan ada juga rasa sosial. Rasa sosial maksudnya orang yang melaksanakan upacara tidak pikir-pikir untuk mengorbankan minimal air panas, kopi, teh, mengorbankan sejumlah makanan, kue-kue, terlebih mengorbankan babi, kerbau untuk warga masyarakat. Jadi rasa sosialnya sangat tinggi. Jadi itulah saya katakan sebelum Pancasila dikenal di Nusantara ini, nilai-nilai luhur Pancasila sudah dipraktikkan oleh orang Toraja. Ini pengetahuan seperti ini tidak mungkin dibawa dikubur, toh harus kita jabarkan kepada generasi-generasi muda. Demikian video singkat mengenai Rambu Solo yang diulas langsung oleh tokoh adat masyarakat Toraja. Dan apabila teman-teman semua ingin bertanya lebih lanjut, bisa tinggalkan komentarnya di kolom di bawah ini dan kami akan menjawabnya. Terima kasih.